Kalau pasanganmu takut akan Tuhan, dia akan selalu melakukan hal yang benar, sekalipun tanpa diawasi. Dia akan melakukan yang benar dan bukan yang tidak benar. Dia akan setia dan menghindari perselingkuhan. Urutan prioritas hidup yang saya mau bagikan pertama adalah Tuhan. Tuhan harus menjadi tempat pertama di dalam skala prioritas hidup kita. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Alkitab menjelaskan bahwa mengasihi Tuhan harus menjadi prioritas utama. Dan pertama, Tuhan adalah sumber kekuatan. Segala keberhasilan dalam kehidupan seseorang didapatkan ketika dia menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab firman Tuhan berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua ditambahkan." Kalau kita dan calon kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidup ini, maka kita akan berjalan dalam kemenangan, anugerah, kekuatan, dan kemudahannya. Orang yang bahagia adalah orang yang mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Yesus mengajarkan hukum yang terutama, dan yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Yesus mengajarkan hukum yang terutama dan pertama adalah memproteskan Tuhan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Berarti kalau ada hukum perdana dan terutama di dunia ini, pasti juga ada dosa terutama dan perdana di dunia ini. Apa itu dosa terutama dan perdana di dunia ini? Yaitu tambahkan kata tidak di depan kasih. Tidak mengasihi Tuhan adalah dosa terutama dan pertama di dunia ini. Tidak memprioritaskan Tuhan adalah dosa utama dan pertama di dunia ini. Masih ingat ketika Adam, manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, tidak lagi memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Ia mulai tergoda dengan iming-iming iblis, sehingga akhirnya dia menomorduakan kepentingan Tuhan dan menomorsatukan kepentingannya dengan mengambil buah terlarang yang dia tidak boleh makan. Beda dengan Yesus yang memprioritaskan kehendak Allah saat dia puasa 40 hari. Iblis datang di hari ke-40, bukan iblis datang di hari ke-39 atau 38, karena Yesus lemah dalam keadaan di hari ke-40 dia berpuasa. Dia datang untuk mencoba Yesus agar dia memutarbalikkan skala prioritas Yesus, menjadikan ambisi pribadi di atas kehendak Bapa. Tetapi Yesus menolaknya karena bagi Yesus, Yohanes pasal 4 ayat 34, "Makananku ialah melakukan kehendak Allah yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jika calonmu tidak lagi mengutamakan Tuhan, maka kita akan jadi repot untuk memantau, mengingatkan, dan menjaga 24 jam 7 hari. Tapi kalau pasanganmu takut akan Tuhan, dia akan selalu melakukan hal yang benar, sekalipun tanpa diawasi. Dia akan melakukan yang benar dan bukan yang tidak benar. Dia akan setia dan menghindari perselingkuhan. Dia akan lebih sabar dan tidak mudah emosional. Dia akan selfless dan bukan selfish. Dia akan rendah hati dan tidak sombong. Dia akan terus kuat dan tidak mudah menyerah. Jika pasanganmu lebih memprioritaskan Tuhan daripada kepentingan. Gereja Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite, yaitu pukul 9 pagi dan 11 siang waktu Indonesia Barat di Hotel Santika Kelapa Gading. Kedua ibadah disertai ibadah anak di lantai 1 Hotel Santika Kelapa Gading. Pastikan kehadiran Anda.